Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri Mama Raka Farezi dan rekan-rekan saya. Saya Ade Indriani. Saya Muhammad Nabiu Zahran. Baiklah, di sini kami akan menjelaskan materi tentang standar costing, target costing, dan kaizen costing. Yang materi pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri. Materi pertama itu pengertian standar costing. Standar costing adalah metode penentuan biaya produksi berdasarkan standar yang telah ditetapkan sebelumnya. Standar ini mencakup biaya bahan baku, tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik yang seharusnya terjadi dalam kondisi yang operasi normal. Tujuan utama dari standar costing adalah menjadi tolak ukur atau benchmark untuk membandingkan biaya aktual dengan biaya standar sehingga perusahaan bisa menilai efisiensi dan kinerja. Materi selanjutnya itu kegunaan standar costing. Kegunaan standar costing terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu perencanaan biaya produksi, yaitu membantu perusahaan menetapkan beberapa biaya ideal yang seharusnya digunakan dalam proses produksi. Yang kedua, pengendalian biaya atau cost control adalah selisih antara biaya aktual dan mas standar atau variance digunakan untuk mengidentifikasi penyimpanan dan mencari penyebabnya. Yang ketiga, dasar penilaian kinerja adalah manajer produksi dapat dievaluasi berdasarkan kemampuan mencapai standar biaya. Yang keempat, penyederhanaan proses perhitungan biaya adalah tidak perlu mengukur biaya aktual secara detail setiap saat karena standar sudah ditetapkan. Baiklah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Adik Indrani. Kepada Adik disilahkan. Kita masuk pada hubungan antara standar costing dan anggaran. Standar costing berfokus pada biaya per unit, sedangkan anggaran fokus pada total biaya untuk seluruh volume produksi. Anggaran disusun berdasarkan standar biaya. Contohnya, jika standar biaya per unit 50.000 dan perusahaan merencanakan produksi 10.000 unit, maka total anggaran biaya yaitu 500 juta. Jadi, standar costing adalah dasar penyusunan anggaran, sedangkan anggaran berfungsi sebagai rencana keuangan keseluruhan. Nah, selanjutnya kita masuk pada penentuan jenis-jenis standar costing. Yang pertama yaitu ideal standar, biaya standar yang mengasumsikan kondisi sempurna, tidak ada kerusakan, tidak ada pemborosan, dan aktivitas berjalan optimal 100%. Biasanya sulit dicapai karena kurang realistis. Yang kedua yaitu current atau attainable standard, berdasarkan kondisi nyata yang wajar, memperhitungkan kerusakan dan pemborosan normal, sehingga lebih mudah dicapai dan lebih banyak dipakai dalam perusahaan. Nah, selanjutnya kita masuk pada konsep target costing. Konsep target costing adalah pendekatan penentuan biaya yang dimulai dari harga pasar, bukan dari biaya produksi. Artinya, perusahaan terlebih dahulu melihat berapa harga yang bisa diterima oleh pasar. Langkah pertamanya yaitu perusahaan menentukan harga jual yang dapat diterima pasar. Harga ini biasanya dipengaruhi oleh persaingan dan daya beli konsumen. Langkah kedua yaitu perusahaan menentukan laba yang diinginkan. Langkah ketiga, perusahaan menghitung target cost, yaitu harga jual dikurangi laba yang diinginkan. Langkah keempat yaitu perusahaan harus menyesuaikan proses produksi agar biaya aktual tidak melebihi target cost tersebut. Nah, karena menuntut efisiensi yang tinggi, target costing banyak digunakan pada industri yang kompetitif seperti industri manufaktur, elektronik, dan otomotif. Baiklah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Nabiu Zahran. Kepada Nabiu dipersilahkan. Konsep Kaizen Costing. Kaizen Costing adalah metode yang fokus pada perbaikan biaya secara berkelanjutan atau continuous improvement selama proses produksi berlangsung. Ciri-cirinya ada 3. Yang pertama, berusaha mengurangi biaya sedikit demi secara terus-menerus. Yang kedua, ada diterapkan setelah produk memasuki tahap produksi atau berbeda dengan target costing yang dilakukan sebelum produksi. Yang ketiga, berkaitan dengan filosofi Kaizen dari Jepang, perbaikan kecil setiap hari. Tujuan utamanya adalah menekan biaya aktual lebih rendah
dari standar yang sudah ada. Materi selanjutnya ada perbedaan target costing, Kaizen costing, dan standar costing. Perbedaannya yaitu kalau standar costing fokusnya menetapkan biaya standar per unit, waktu penerapan selama perencanaan, dan evaluasi produksi. Tujuan utamanya membandingkan biaya aktual sama. Yang kedua ada target costing. Target costing itu fokusnya menentukan biaya berdasarkan harga pasar, waktu penerapan sebelum desain dan produksi dimulai. Tujuan utamanya menghasilkan produk sesuai harga pasar. Yang terakhir ada Kaizen costing. Fokusnya pada pengurangan biaya secara berkelanjutan, waktu penerapannya selama proses produksi berlangsung. Tujuan utamanya yaitu memperbaiki efisiensi dan menurunkan biaya aktual. Baiklah, sekian presentasi dari kami. Kalau ada kesalahan kata, kami minta maaf. Kami sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.